Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 21 Oktober 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners pada koran hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama koran Tribun Timur edisi hari ini dengan judul dan juga highlight Zulfikar di perlindungan pekerja migran, kemudian Anies wamen luar negeri. 1 menteri didampingi hingga 3 wakil, kemudian Mayor Teddy jadi sekretaris kabinet, kemudian kabinet merah putih diperkuat 48 menteri dan 59 wakil menteri. Putra daerah dari Sulawesi Selatan Zulfikar Andi Tawala dan juga Anies Mata resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri. Keduanya dilantik hari ini di Istana Negara, Jakarta. Kedua putra daerah asal Sulsel tersebut yakni Zulfikar Tawala yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sedangkan Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Zulfikar Atawala adalah pria yang lahir di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa pada 28 April 1987. Dia dikenal sebagai putra ulama karismatik asal Goa, Kiai Haji Ahmad Tawala yang juga aktif di Muhammadiyah. Kemudian Prabowo pada pemerintahan kali ini akan berjanji mengurangi angka korupsi. Selain masalah ekonomi, Prabowo juga menyinggung soal korupsi. Ia berjanji mengurangi angka korupsi di Indonesia. Caranya, dia nantinya akan memperbaiki sistem dengan cara digitalisasi hingga penegakan hukum yang tegas. Dia meyakini perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas ini mampu mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Dan juga Tribuners dapat melihat susunan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Ini adalah daftar menteri yang bergabung di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Tribuners dapat melihat dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ada Budi Gunawan. Kemudian ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian Tribuners ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, ada Yusril Iza Mahendra. Kemudian Menteri Agama, ada Nasaruddin Umar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Bapak Pratikno. Kemudian Menteri Hak Asasi Manusia ada Natalius Pigai. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Menteri Keuangan masih Ibu Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Pangan ada Zulkifli Hasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Luar Negeri ada Sugiono, kemudian Menteri Kesehatan ada Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial ada Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan ada Yasirli, kemudian ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Perindustrian ada Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ada Murwarar Sirait, kemudian juga Menteri Desa ada Yandri Susanto,
Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia ada M. Iftitah Sulaiman. Menteri Perhubungan ada Dodi Purwagandi. Menteri Komunikasi dan Digital ada Mutia Hafid. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN ada Nusron Wahid. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ada Rahmat Pambudi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara masih Bapak Erick Thohir. Kemudian Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ada Wihaji. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanis Faisal Nurofik. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ada Rosan Roslani. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menteri Pariwisata Widianti Putri. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada Arifah Hoiri Fauzi. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga ada Dito Ari Tejo. Kemudian Jaksa Agung diisi oleh Sanitiar Burhanuddin, Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, kemudian Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, kemudian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Berita lain pada halaman utama Koran Tribun Timur edisi hari ini Tribuners juga terkait survei terkini Pilwali Makassar, Mulia Kokoh atas Inimi dan Sahati. Menjelang pemilihan wali kota atau Pilwali Makassar 2024, pasangan Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham terus menunjukkan dominasinya berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Parameter Publik Indonesia. Berdasarkan data yang diungkapkan, pasangan Mulia unggul di berbagai segmen pemilih, mulai dari gender hingga pemilih muda, Gen Z, dan milenial. Survei menunjukkan bahwa pasangan Mulia atau Api Aliyah unggul di 2 segmen. Kemudian calon wakil wali kota Makassar Aliyah Mustika saat silaturahmi bersama komunitas gerakan untuk kesejahteraan tunarungu di Indonesia. Dapat Tribuners lihat gambarnya di Cafe Mela pada Minggu 20 Oktober 2024. Aliyah berjanji memperhatikan para penderita difabel jika terpilih sebagai pemimpin kota Makassar. Kemudian Tribuners, dari halaman utama kita beralih ke halaman 6 di rubrik Makassar. Pada rubrik Makassar Tribuners ada highlight terkait Sekda Makassar Irwan Adnan janji akan netral. Irwan Rusfialdi Adnan memberikan klarifikasi terkait keraguan publik mengenai netralitasnya sebagai pejabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Makassar. Irwan Adnan sebelumnya dikenal sebagai salah satu kandidat calon wali kota Makassar. Keterlibatannya dalam kontestasi pilkada ini sempat menimbulkan pertanyaan mengenai posisinya sebagai PJ Sekda. Bahkan ia pernah menjalin komunikasi dengan berbagai calon lain, termasuk Andi Seto Asapa dalam upaya penjajakan pasangan calon. Namun saat diwawancarai usai pelantikan pada Jumat 18 Oktober 2024 di kantor Wali Kota Makassar, Irwan menegaskan bahwa ia sudah tidak terlibat lagi dalam ranah politik. Irwan juga menanggapi soal alat peraga kampanye atau APK yang masih tersebar di beberapa lokasi. Ia berjanji akan segera membersihkannya. Persoalannya, saya punya gambar-gambar masih ada di jalan. Harusnya memang ini yang harus diperbaiki. Ini kan tugas teman-teman semua dan insya Allah saya akan bersihkan semuanya.
Sebagai PJ Sekda, Irwan menekankan komitmennya untuk mendampingi program strategis PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz. Sebagai PJ Sekretaris Daerah, saya tentunya akan memastikan bahwa tugas-tugas Pak PJS Wali Kota akan berhasil dan terpenuhi. Kemudian 3 program strategis, Irwan menyebut ada 3 program strategis menjadi fokus PJS Wali Kota. Salah satunya adalah penegakan netralitas aparatur sipil negara. Ia berkomitmen untuk membantu PJS Wali Kota dalam memberantas ASN terlibat dalam politik selama pilkada. Mulai dari SKPD, OPD, kemudian camat, lurah, bahkan RT RW. Kita sudah dengar ya. Ayo kita bekerja. Banyak pekerjaan di pemerintah Kota Makassar yang belum selesai tuntas, ujar Irwan. ASN melanggar netralitas menurut Irwan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan saya tindaki, pasti akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tentu atas izin Bapak PJS Wali Kota. Selain itu, Irwan juga menyoroti pentingnya serapan anggaran di Pemkot Makassar. Ia berharap anggaran dapat terserap dengan baik pada triwulan terakhir tahun ini. Selain itu, Tribuners, ada juga berita terkait The Mutiara Springs, sasar keluarga muda. Rumah The Mutiara Springs Makassar dinilai cocok untuk keluarga muda. Klaster terbaru Mutiara Property ini berada dalam kawasan Mega Mutiara Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Rumah 2 lantai ini mengangkat tema tropis modern dengan lingkungan bernuansa Bali. Hasilnya, ketika penghuni masuk ke dalam klaster, terbawa suasana seperti sedang di Bali dengan rumah yang lega dan nyaman. Promotion Officer Mutiara Property, Riani, mengatakan bahwa rumah ini sangat cocok untuk berbagai kalangan, tak terkecuali keluarga muda. Semua cocok untuk keluarga muda juga pastinya. Apalagi lokasinya yang mudah diakses dan paling penting angsuran bulanannya ringan, kata Riani saat dihubungi Tribun Timur pada Minggu 20 Oktober. Selain lokasi strategis, kata Riani, salah satu alasan utama The Mutiara Springs bisa menjadi pilihan karena fasilitasnya yang lengkap. Fasilitas dalam kawasan mulai dari one gate system, kemudian kolam renang, clubhouse, gym, mini water park, lapangan basket, dan juga ada outdoor gym, children playground, kemudian taman hijau, area duduk santai, dan sebagainya. Jadi penghuni tidak perlu lagi keluar karena memang dalam kawasan sudah sangat lengkap. Seperti misalnya mini water park, sangat cocok buat penghuni keluarga muda yang sudah punya anak. The Mutiara Spring akan dibangun di atas tanah seluas 5 hektar dengan jumlah 232 rumah dan 50 unit ruko. Kemudian Tribuners, kanal Bunga Ejaya dan Kandea dibersihkan. PJS Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz meninjau Sabtu bersih kanal dan drainase di Bunga Ejaya dan Jalan Poros Kandea, Kecamatan Bontoala pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dipaparkan dalam web resmi Pemkot Makassar, Arwin mengatakan gerakan Sabtu bersih ini ia canangkan dalam rangka pertama menyambut penilaian Adipura. Kemudian dalam upaya melakukan mitigasi terhadap kemungkinan genangan air atau banjir karena sedimen yang ada di drainase kanal dan saluran air itu semakin tebal. Makanya Sabtu bersih ini sebagai upaya membersihkan saluran air tersebut agar bebas dari sedimen sehingga potensi genangan hingga banjir dapat diantisipasi. Ia menyebut semua jajaran Pemkot Makassar terlibat seperti Dinas Lingkungan Hidup, PU, Satgas Drainase, semuanya bergerak tiap Sabtu agar kegiatan ini tepat sasaran. Apalagi titik-titik yang dibersihkan ini memang merupakan lokasi yang dievaluasi pada pengamatan tahun lalu terhadap genangan maupun banjir. Olehnya diharapkan hasil dari kegiatan Sabtu bersih tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Titik yang dibersihkan hari ini adalah titik-titik yang tahun lalu menjadi genangan dan juga bahkan banjir. Sehingga dilakukan upaya pembersihan dan normalisasi, ujar Arwin. Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar
meningkatkan kesadarannya, keterlibatannya, kepatuhannya, dan juga kedisiplinannya terutama dalam membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya yang disediakan pemerintah, mulai tingkat kecamatan dan kelurahan. Jangan buang sampah ke kanal, drainase, hingga memungkinkan penyumbatan saat hujan turun dan debit air meningkat tidak menimbulkan genangan bahkan banjir. Kemudian Tribuners, maskot berbagai negara ramaikan Car Free Day Novotel. Car Free Day yang digelar oleh Novotel Makassar Grand Shaila pada Minggu 20 Oktober 2024 berlangsung sangat seru. Kali ini Novotel Makassar bekerja sama dengan Garuda Indonesia menghadirkan maskot dari beberapa negara. Car Free Day yang dipusatkan di ruas Jalan Sudirman ini diisi dengan aktivitas olahraga bersama. Kehadiran maskot dari beberapa negara tersebut juga menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dan Novotel Makassar, yaitu untuk memperkenalkan event Garuda Indonesia Travel Festival. Rencananya Garuda Indonesia Travel Festival diselenggarakan pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Marko Manager Novotel Makassar Aziz Munawir mengatakan, Car Free Day kali ini juga untuk mempromosikan tema event akhir tahun Novotel Makassar. Pada tahun ini Novotel Makassar mengusung tema Around the World, kata Aziz dalam keterangan tertulis pada Minggu 20 Oktober 2024. Selain itu, dalam kegiatan Car Free Day ini, hadir pula tim dari Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Makassar. Kehadiran PMI Kota Makassar untuk melayani masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. Ada pula dari tim dokter, yakni dokter panggil yang memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dari halaman 6 Tribuners kita beralih ke halaman 8 Koran Tribun Timur edisi hari ini di Tribun Politik dengan highlight CPI LSI sebut kemenangan andalan hati semakin dekat. Tingkat elektabilitasnya mencapai 61%. Citra Publik Indonesia atau CPI Lingkar Survei Indonesia LSI merilis riset terbarunya untuk Pilgub Sulsel 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi berada di peringkat pertama. Pasangan nomor urut 2 ini jauh lebih dominan dibandingkan rivalnya Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Azhar Arsyad. Elektabilitas andalan hati sudah mencapai angka 61,4%. Sementara dari Pomanto, Azhar Arsyad hanya memperoleh 12,9%. Sisanya 25,7% belum menentukan pilihan, tidak menjawab dan merahasiakan. Direktur CPI LSI Hanggoro Doso Pamungkas menguraikan survei terbaru yang dilakukan lembaganya itu. Pengambilan data 3-8 Oktober 2024 di 24 kabupaten kota di Sulsel. Mereka melibatkan 800 responden secara tatap muka. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar kurang lebih 3,54%. Tingkat keunggulan elektabilitas di atas jika di breakdown di berbagai segmentasi pemilih, maka mayoritas pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mengungguli berbagai segmen, urai Hanggoro. Khusus untuk elektabilitas kandidat gubernur, Andi Sudirman juga unggul jauh. Elektabilitasnya 58,8% dan Dani Pomanto hanya memperoleh 13,1%. Sementara untuk calon wakil gubernur, Fatmawati juga unggul dengan 39,8% dibandingkan Azhar Arsyad yang meraih 10,1%. Di tingkat popularitas, Andi Sudirman mencapai 68,8%. Sementara Dani Pomanto 34,7%. Untuk Fatmawati, popularitasnya mencapai 49,6%, sedangkan Azhar Arsyad hanya 14,5%. Dalam hal kesukaan, Andi Sudirman mendapatkan 77,5%,
Dani Pomanto 67,9%, Fatmawati 77,0%, dan Azhar Arsyad 62,1%. Di tingkat kepantasan, Andi Sudirman Sulaiman juga unggul 77,9%, diikuti Dani Pomanto dengan 63,4%, Fatmawati 73,0% dan juga Azhar Arsyad 47,8%. Survei ini juga menggambarkan tingkat kepuasan terhadap kinerja incumbent atau petahana yang mencapai 74,3%, serta tingkat keinginan untuk memilih kembali incumbent sebesar 64,0%. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan persepsi responden terkait keberhasilan Pemprov Sulsel mencapai 73,3%, papar Hanggoro. Berdasarkan dengan temuan surveinya, Hanggoro menyebut jika kemenangan andalan hati makin dekat, mengingat selisihnya sangat jauh, meninggalkan dia. Karena itu, di sisa waktu yang ada, sangat sulit lagi bagi pasangan dia mengejar ketertinggalan lainnya. Kemudian Dani mengatakan, nanti kita lihat kenyataannya. Menanggapi hasil surveinya yang rendah, Dani Pomanto mengaku tak masalah. Meski kalah di survei, namun Dani tetap yakin akan menang di hasil akhir perhitungan suara Pilkada Serentak 2024 kali ini. Tidak apa-apa, kita hargai survei itu. Saya memang ditakdirkan kalah di survei, tapi menang hasil akhir. Seperti contoh survei di Toraja, saya 0, dia 80%. Nanti kita lihat kenyataannya, bisa-bisa saya 80%, dia 0. Ucap Dani Pomanto diwawancarai di Jalan Boulevard pada hari Minggu. Terpisah, juru bicara Dani Azhar, Asri Tada, menyampaikan survei adalah hasil dan juga hal yang biasa dalam politik. Itu sah-sah saja, setiap lembaga survei tentu punya metode masing-masing untuk mendapatkan hasilnya. Hanya saja, kata Asri, hasil survei sesungguhnya bisa saja dikondisikan untuk mendapatkan hasil tertentu sesuai kebutuhan. Tergantung samplingnya diambil dari mana, meski dilakukan secara random, tapi kalau menyasar basis paslon tertentu, maka jelas hasilnya akan jomplang terhadap lawan, dan ini secara metodologis dibenarkan. Jelas Asri yang juga menggawangi sebuah lembaga survei dan konsultasi politik itu. Kemudian Tribuners, pada halaman 8 Koran Tribun Timur hari ini, dari pemerintah Kota Parepare, PJ Wali Kota Parepare terima penghargaan di hari ulang tahun ke-355 Sulawesi Selatan, kinerja baik pengawasan penataan ruang. Penjabat Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, menerima penghargaan di peringatan hari ulang tahun ke-355 Sulawesi Selatan. Penghargaan itu diserahkan PJ Gubernur Profesor Zudan Arif Fahrullah di Gedung Paripurna DPRD Sulsel pada Sabtu 19 Oktober 2024. Kota Parepare diberikan penghargaan pengawasan kinerja penataan ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Parepare menjadi kabupaten atau kota peringkat ketiga setelah Bone dan juga Pindrang. PJ Wali Kota Makassar Abdul Hayat Gani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan diberikan PJ Gubernur Sulsel. Dirinya menyebut keberhasilan pengawasan penataan ruang berkat kolaborasi bersama jajaran Pemkot Parepare. Penghargaan ini diraih atas kerja keras rekan-rekan pejabat lingkup Pemkot Parepare. Keberhasilan itu tidak bisa diraih dengan kerja seorang diri, tetapi harus dengan kolaborasi, ungkap Hayat. Hayat juga memuji peran masyarakat dan seluruh stakeholder karena sudah tertib dengan aturan tata ruang wilayah di Parepare. Penghargaan ini juga kami raih karena masyarakat bisa mengikuti aturan penataan ruang kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dalam mengawasi penataan ruang. Tak hanya penghargaan, PJ Wali Kota Parepare juga menerima 59 akta aset daerah dari PJ Gubernur di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun Sulsel. Penyerahan akta itu disaksikan Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi dan Kepala Kanwil BPN ATR Sulsel Tri Wibisono.
Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita dan juga informasi menarik yang tersaji dalam koran Tribun Timur edisi Senin 21 Oktober 2024 kali ini. Dan bagi Tribuners yang ingin membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan juga untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau juga untuk menjadi bagian dari Tribun Family Card dapat menghubungi 081 1413 5555. Demikian koran Tribun Timur hari ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.